Bahagia Bapak Ibu dimanapun berada. Kali ini kita akan belajar lagi video pembelajaran, yaitu tentang proses atau siklus hidrologi. Nah, Bapak Ibu, mungkin banyak anak-anak Bapak Ibu yang bertanya, kenapa kok bisa terjadi hujan? Apa yang menyebabkan terjadinya hujan, Bapak Ibu? Jadi, pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas semuanya sampai tuntas. Nah, yang pertama kita akan bahas itu mengenai pengertian dari siklus hidrologi. Kemudian yang kedua, tahapan-tahapan siklus hidrologi. Yang ketiga, ada jenis-jenis hidrologi, siklus hidrologi. Dan yang keempat, ada aktivitas manusia dalam perubahan siklus hidrologi. Nah, pengertian siklus hidrologi itu merupakan rangkaian atau tahapan yang dilalui air dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Itu adalah pengertian dari siklus hidrologi. Nah, ada pun tahapan-tahapan dari siklus hidrologi. Yang pertama ada istilah evaporasi. Itu adalah proses menguapnya air dari laut, danau, sungai atau permukaan air lain yang ada di bumi. Ini terjadi karena adanya molekul-molekul air mendapat cukup energi untuk melepaskan diri dari permukaan cairan dan masuk ke atmosfer. Istilah yang kedua ada transpirasi. Itu adalah proses menguapnya air dari tanaman melalui mulut daun dan juga batang. Ini terjadi karena pendinginan atau evaporatif, yakni saat air menguap atau berubah dari cairan menjadi gas pada sel daun dan atmosfer, lalu energi tersebut dilepaskan. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi itu adalah stomata daun, sinar matahari, temperatur, kelembaban udara, angin, keadaan air di dalam tanah. Nah, proses evaporasi dan juga transpirasi itu bisa disebut juga dengan evapotranspirasi. Itu adalah proses penguapan air dari tanah dan tanaman ke atmosfer. Faktor yang mempengaruhi itu adalah terjadinya evapotranspirasi adalah radiasi panas matahari, suhu, tekanan udara, kapasitas air dalam tanah dan udara, serta kecepatan angin. Istilah berikutnya itu adalah sublimasi. Itu adalah penguapan yang terjadi di kutub atau di puncak gunung, di mana adanya proses perubahan es menjadi uap air tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Nah, proses evaporasi, transpirasi itu menyebabkan terjadinya penumpukan awan atau kondensasi. Itu adalah perubahan wujud uap air menjadi partikel titik air dengan ukuran sangat kecil setelah proses penguapan. Nah, akibat dari penyinaran matahari ini ke permukaan air laut, danau, sungai, dan juga tanaman atau tumbuhan, itu menyebabkan terjadinya evaporasi, transpirasi. Nah, sehingga uap air itu membentuk kondensasi, lama-kelamaan jadi titik air, menjadi awan, dan terbawa oleh angin, sering disebut dengan adveksi. Nah, setelah itu terjadi presipitasi. Itu adalah perubahan wujud uap air menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi, dikenal dengan hujan. Itu akibat dari awan yang terbentuk itu mengalami titik jenuh, berkumpul terlalu banyak jenuh dan turunlah menjadi hujan. Ketika presipitasi terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa hujan. Ketika presipitasi terjadi di daratan tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju atau sering disebut dengan hujan es. Nah, pada saat turun hujan itu terjadi istilahnya infiltrasi.
Kemudian ada istilah perkolasi, groundwater table, dan juga run-off. Nah, akibat penyinaran matahari terjadi evaporasi, transpirasi, kemudian terbentuklah awan, jadi hujan, adveksi terbawa oleh angin, kemudian ada penyerapan, infiltrasi, kolasi, groundwater table, dan run-off, itu kembalinya air melalui sungai. Nah, semua kegiatan atau aktivitas ini disebut dengan siklus hidrologi. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Akibat dari penyinaran matahari ke permukaan air laut, danau, sungai, pohon, maka akan menyebabkan adanya tekanan udara, adanya uap air, membentuk awan, awan menjadi jenuh, turunlah menjadi hujan. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis siklus hidrologi. Yang pertama ada siklus pendek. Ini terjadi akibat penyinaran matahari ke daerah laut atau pada lautan, terjadi kondensasi, kemudian akibat dari kondensasi terbentuklah uap air, kemudian air menjadi jenuh atau awan menjadi jenuh, turunlah hujan. Hujan ini masih terjadi di daerah sekitaran laut sehingga disebut dengan siklus pendek. Kemudian yang kedua ada siklus sedang. Nah, proses evaporasi terjadi bergabung uap air dari reservoir lain dan makhluk hidup. Kemudian ada kondensasi. Nah, awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke daratan. Nah, setelah sampai di daratan, karena sudah jenuh, awan ini sudah jenuh, maka terjadilah hujan atau presipitasi di daerah daratan. Karena hujan terjadi di daratan, itu melalui ada proses infiltrasi dan juga run-off. Infiltrasi itu adalah air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, sebagian ada yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan melalui akar, masuk ke dalam tanah. Sedangkan yang run-off itu adalah air atau curahan hujan yang mengalir melalui sungai dan kembali lagi ke laut. Kemudian yang ketiga itu adalah siklus panjang. Sama seperti proses sebelumnya. Terjadi penyinaran matahari, adanya evaporasi, uap air mengalami sublimasi, kemudian kondensasi, terbentuklah awan, sehingga awan yang terbentuk itu dibawa oleh angin menuju ke dataran tinggi atau ke pegunungan, sehingga di pegunungan terjadilah proses presipitasi atau hujan dalam bentuk hujan salju atau hujan es. Nah, kemudian kita lanjut ke yang keempat, aktivitas manusia yang dapat mengganggu siklus hidrologi. Yang pertama itu adalah penebangan hutan. Akibat dari penebangan hutan secara liar, jadi proses infiltrasi atau penyerapan air hujan yang jatuh ke bumi itu tidak terjadi. Karena tidak ada tumbuhan yang menyerap air hujan membawanya ke tanah. Tetapi air hujan yang jatuh ke permukaan bumi itu langsung kembali mengalir melalui run-off atau aliran sungai ke laut. Kemudian yang berikutnya itu adalah kebakaran hutan. Itu hampir sama prosesnya dengan yang tadi, sehingga tidak ada infiltrasi. Yang berikutnya adalah pembangunan. Pesatnya pembangunan berpengaruh terhadap siklus hidrologi karena air hujan yang jatuh ke tanah itu tidak lagi bisa diserap oleh tanah karena sudah dibeton. Tetapi air hujan yang jatuh ke tanah kembali lagi ke sungai dan menuju ke laut sehingga tidak ada penyerapan. Jadi air hujan yang jatuh langsung kembali ke laut pada saat itu. Yang terakhir adalah pencemaran udara. Ini diakibatkan oleh pabrik-pabrik yang banyak terdapat di kota-kota besar.
berikutnya itu adalah pencemaran air. Nah, ini sangat-sangat bisa Bapak Ibu amati, anak-anak amati juga di lingkungan sekitar. Apabila sungai sudah tercemar, itu pasti akan mengganggu proses terjadinya siklus hidrologi. Karena apalagi ini sampahnya sampai kembali ke laut, kemudian nanti dimakan oleh ikan. Demikian video pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Selamat siang dan salam bahagia.